Pembunuh yang paling tolol sekalipun akan berusaha menghapus semua jejaknya. Aku justru curiga dia tinggalkan senjata khas pesisir selatan. Anggap senjata itu hanya untuk mengelabui saja. Tetapi bukan selatan. Belum berarti dari utara, bisa saja barat atau timur. Memang belum bisa dipastikan. Tapi kita harus memegang suatu keyakinan yang paling masuk akal. Bagaimana dengan keterangan Telik Sandi? Kita andaikan saja Ki Jaro Banter tidak sengaja berbohong. Rasanya tidak mungkin dia sedemikian cerobohnya sampai terlihat oleh Telik Sandi. Aku yakin dia tahu atau dia sengaja terlihat. Masuk akal juga. Kipati Sebak Kangkang seperti orang yang kebakaran jenggot. Rupanya kematian Tumenggung Pawitan merupakan pukulan berat baginya. Dia tidak bisa lagi menalar dengan jernih. Dengan segala upaya, ia ingin segera menangkap pembunuh Pawitan. Dan dia tidak mau kehilangan muka di depan Gusti Kusuma Wardani. Ini saat yang paling tepat untuk mencari dukungan dan pengaruh yang seluas-luasnya. Bagaimanapun juga, kewibawaan keraton sedang dipertaruhkan. Dan aku telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk merekayasa Blambangan. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang serba tidak menentu ini. Dan ingat, peranan Gintung Panjarakan tidak bisa dikesampingkan. Juga daerah taklukan lainnya. Ya. Kau memang licik, Ki Jaro. Semakin cepat dilaksanakan, semakin baik. Aku tidak ingin rencana besar kita ini sampai gagal. Iya, aku pun demikian, Tumenggung. Bagus. Membunuh tikus tak berharga tampaknya lebih mudah. Tapi jika harus menangkapnya hidup-hidup, persoalannya akan jadi lain.
sedang diintai orang. Firasatku juga sama. Terima kasih atas pertolonganmu, Kisanak. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku dan temanku Ki Lembu Peteng. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Lagi pula aku cuma kebetulan lewat dan melihat pertarungan kalian. Ada yang lebih penting. Atas pertolonganmu, akhirnya kami bisa meringkus pembunuh Tumenggung Pawitan hidup-hidup. Sesuai perintah Kipati Sebakangkang. Kipati Sebakangkang? Betul. Apa Kisanak mengenalnya? Tidak. Tapi aku membawa pesan dari seseorang untuk disampaikan kepada beliau. Pesan dari seseorang? Kalau tidak keberatan, apa boleh aku mengetahui apa pesannya? Begini. Maaf, aku sendiri tidak begitu jelas. Aku cuma ingin menyampaikan sesuatu yang aku tidak tahu apa isinya. Dan orang itu meminta agar aku sendiri yang menyampaikan kepada Kipati. Pasti sesuatu yang sangat penting dan sangat dirahasiakan. Maafkan kelancanganku, Kisanak. Kalau begitu, besok Kisanak bisa bersama-sama kami menghadap di Kepatihan. Siapa namamu, Kisanak? Bayu Segara. Kidang Bau. Apa yang selama ini aku khawatirkan ternyata cukup beralasan. Ada yang berkhianat. Dia adalah orang yang paling kupercaya, yang kutugaskan sebagai telik sandi di sepanjang Sungai Berantas. Begitu juga nasib para telik sandi yang kukirim ke Kudau, Penanggungan, maupun Kedung Jambe. Semuanya mengalami nasib yang sama. Hamba baru sampai ketika peristiwa itu telah terjadi. Tapi setidaknya, hamba sempat melihat 2 orang melarikan diri. Dan salah seorang di antara mereka mati terkapar di depan gubuk yang terbakar. Keadaan semakin sulit ditebak. Kidang Bawu, Sendiko Kipati. usahakan bagaimana caranya supaya tawanan itu mau buka mulut. Akan terus kami coba untuk mengungkap siapa yang telah memberinya perintah membunuh Tumenggung Pawitan. Tapi rupanya ia cukup keras kepala. Maaf, Kipati. Barangkali benda ini bisa membantu. Pasar beracun. Apa pendapatmu, Kidang Bawu? Senjata yang sangat berbahaya. Dan ini hanya bisa dibuat oleh seseorang yang paham betul dengan seluk-beluk ramuan racun. Persis seperti senjata yang dipakai untuk membunuh Tumenggung Pawitan. Kalau begitu, aku yakin tawananmu itu cuma satu mata rantai kecil dari persoalan yang jauh lebih besar. Pembunuh-pembunuh itu tidak bekerja sendirian. Bukan tidak mungkin mereka cuma orang-orang bayaran. Yang jelas ini adalah ulah dari orang-orang yang tidak setuju dengan rencana pengangkatan Gusti Putri Kusumawardhani menggantikan kedudukan Prabu Hayam Wuruk.
suatu rencana yang sangat jahat dan berbahaya. Maksud Kipati, orang-orang yang berpihak pada Bre Wirabumi. Aku tidak menuduh, tapi tidak ada salahnya kita tingkatkan kewaspadaan. Perkembangan keadaan keraton masih sangat samar. Terbunuhnya Tumenggung Pawitan untuk sementara memang membawa pengaruh mendalam. Tapi langkah Wikramawardhana mampu meredam gejolak. Meskipun belum berhasil sepenuhnya. Wikramawardhana menjamin keselamatan pendukung istrinya. Pertaruhan yang terlalu berani. Sekali lagi terulang pembunuhan seperti yang menimpa Tumenggung Pawitan. Sudah cukup sebagai tamparan yang mematikan. Ya, bagaimana dengan perkembangan Belambangan, Wanepati? Sikap Bre Wirabumi sendiri sulit ditebak. Meskipun hampir semua orang mendukung dia naik tahta, menggantikan Sang Nata. Tidak apa. Sewaktu Sang Nata masih hidup saja, sudah terlihat bakat membangkangnya. Sambil menunggu perkembangan, pembicaraan selanjutnya kita lakukan di Padepokan. Malam ini juga saya akan kembali ke Belambangan. Dan saya akan secepatnya menuju ke Padepokan. Wikramawardhana tidak main-main. Pengawasan benar-benar ditingkatkan. Semoga saja pertentangan tidak meletup ke permukaan. Tapi situasinya memang makin memuncak. Ku dengar tadi pagi Tumenggung Kebo Ireng meninggalkan Paseban tanpa pamit. Herannya, Gusti Putri sama sekali tidak berbuat apa-apa. Atas wewenang apa? Sama sekali belum ada kepastian siapa yang bakal naik takhta. Jadi kau pikir Tumenggung Kebo Ireng telah menjalin rencana serangkaian kerusuhan? Jika Kipati tahu, tamatlah riwayat kita. Firasatku jarang meleset. Empu Bardageni adalah seorang desi yang sangat dihormati di kalangan kerajaan. Beliau juga sering diminta menghadap Baginda Prabu Hayam Wuruk untuk dimintai nasihat-nasihatnya guna menentukan kebijakan. Hamba datang ke kota raja ini justru mengemban perintah Eyang Guru. Eyang Guru selalu mengikuti perkembangan di pusat kerajaan. Dan beliau merasa ikut prihatin melihat keadaan sepeninggal Gusti Prabu Hayam Wuruk. Hamba diperintah mengabdi, Kipati. Sayang sekali Bayu Segara. Kalangan kerajaan sendiri tidak tahu apa yang akan menimpa Majapahit. Keadaan benar-benar kacau. Nampaknya kau datang pada saat yang kurang tepat. Maaf, Kipati. Justru karena itu barangkali Eyang Baradageni mengutus hamba untuk menghadap Kipati. Dan hamba yakin Eyang Guru tidak salah memilih orang. Baiklah kalau begitu. Untuk sementara aku terima kedatanganmu di Kepatihan.
kau bisa membantu Kidang Bawuk dan Lembu Peteng untuk membuka tabir kemelut yang menyelimuti kerajaan. Dengan senang hati hamba mengemban titah Kipati. Ada yang perlu kau ketahui, Bayu Segara. Saat ini pandangan kalangan kerajaan terpecah menjadi dua. Satu pihak menganggap Gusti Putri Kusumawardhani yang berhak menggantikan Sang Nata. Di lain pihak, Bre Wirabumi yang dianggap lebih pantas untuk menduduki singgasana kerajaan. Istirahatlah, Bayu Segara. Ada tugas berat yang akan membebani pundakmu. Terima kasih Kipati. Hamba mohon diri. Berhati-hatilah Kudawaneng Pati. Sedapat mungkin, hindarilah pertentangan di jalan. Sedikit kecerobohan saja bisa membuat semua rencana berantakan. Terima kasih Ki Tumenggung. Hamba mohon diri. Apa maksud kalian menghadang? Maaf Kisanak, bukan maksud kami mengganggu perjalanan. Tapi karena keadaan yang memanas, izinkan kami mengenalimu. Maksud kalian? Capingmu sedikit mengganggu pandangan. Apa pedulimu? Memakai caping toh bukan sesuatu yang perlu dicurigai. Kami bermaksud baik. Dan aku rasa, kami tidak perlu memaksa dengan cara yang kurang sopan, bukan? Bukan maksudku untuk hianat, Tumenggung. Tidak masuk akal. Kupingku belum peka, Ki Jaro. Bagaimana mungkin tiba-tiba saja kau mendukung Gusti Putri Kusumawardhani? Ini cuma siasat, Tumenggung. Semestinya kau bicarakan sebelumnya. Perkembang situasi sungguh di luar perkiraan, Tumenggung. Siapa yang nyangka sekarang hampir semua orang mendukung Gusti Putri. Bagus. Dengan kata lain, kau ingin menimpakan seluruh kecurigaan mereka kepadaku. Sehingga kau bisa lebih leluasa menyusun rencana-rencanamu. Apa boleh buat? Semua harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas. Kau benar-benar licin seperti ular. Jadi Majapahit masih belum menentu. Benar Gusti. Sebagian mendukung Gusti Putri. Sebagian yang lain menghendaki Gustilah yang menggantikan Sang Nata. Aku hanya anak selir, Wanengpati. Tetapi Permaisuri hanya dikaruniai seorang putri. Aku rela kalau tahta jatuh ke tangan Kusumawardhani. Begitu pula pendapat semua orang. Beribu ampun. Bukan maksud hamba menghasut. Dengan tulus, semata-mata semua ini demi kelangsungan kejayaan Majapahit. Katakan. Yang hamba dengar, justru Gusti Wikramawardhana sebenarnya yang lebih banyak berperan. Sejak sekarang pun sudah mulai terlihat. Apalagi dengan terbunuhnya Tumenggung Pawitan. Yang menjamin keselamatan pendukung Gusti Putri, justru Gusti Wikramawardhana
kamu boleh pergi. Hamba mohon pamit, Gusti. Kakang, Kenapa ada di sini, Anyelir? menunggu Kakang. Kudengar, Kakang mau berangkat lagi. Semua ini karena tugas, Anyelir. Kakang pergi untuk berapa lama? Sampai persoalan selesai. Bisa lama, tetapi bisa juga tidak kembali. Siapa yang tahu nasib prajurit? Kakang baru saja datang. Tetapi Kakang tak lagi mau menemuiku. Bukan begitu. Rencananya malam ini aku mau datang. Tak aku sangka ada perintah mendadak. Tunggu sebentar, Kakang. Sekedar untuk bekal di jalan. Terima kasih, Anyelir. Aku berangkat dulu. Kakang, hati-hati, Kakang.